الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى في تنزيل يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وفي كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث رجيم من همزه ونفخه ونفثه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا
ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalik faulaika humul fasiqun. Allah Tabaraka wa ta'ala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dari kalian, wa amilus salihat, dan orang-orang melakukan atau melaksanakan amalan saleh, la yastakhlifannahum fil ard, sungguh benar-benar Allah akan menjanjikan kepada mereka bahwa Allah akan menjadikan mereka berkuasa di permukaan bumi ini. La yastakhlifannahum fil ardi, Allah akan memberikan atau menjadikan mereka berkuasa di permukaan bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah Tabaraka wa ta'ala telah menjadikan orang-orang berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, dan Allah akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah diridhai oleh Allah untuk mereka. Allah teguhkan keadaan mereka. Dilannahum min ba'di khawfihim amna, dan benar-benar Allah Tabaraka wa ta'ala akan menggantikan takut mereka dengan rasa aman. Allah Tabaraka wa ta'ala, jamaah solat Jumat hamba-hamba Allah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Tabaraka wa ta'ala telah mendeklarasikan kepada kita dalam wahyu, yaitu Allah Tabaraka wa ta'ala benar-benar akan menjadikan orang-orang yang beriman lagi beramal saleh sebagai penguasa di permukaan bumi ini. Benar-benar mereka akan menaklukkan bumi ini, dan mereka akan menjadi penguasa padanya, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa di permukaan bumi ini pula dari kalangan orang-orang yang beriman dan melakukan amalan saleh. Maka konsekuensi atau kehidupan yang ada pada mereka, orang-orang yang dimunculkan oleh Allah sebagai pemenang, dan Allah berikan tampuk kekuasaan di permukaan bumi ini kepada mereka, adalah orang-orang yang tidak mudah terbawa oleh arus apapun, orang-orang yang tidak digilas oleh berbagai macam fenomena akhir zaman, yaitu mereka tetap pada pendirian mereka, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, mereka senantiasa beribadah kepadaku dan mereka tidak mempersekutukan aku dengan suatu apapun. Lalu dengan modal iman, amalan soleh, tauhid dan jauh dari kesyirikan, Allah benar-benar menggantikan rasa takut, keamanan dan kedamaian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayatnya yang lain, surat Ali Imran ayat 151,
sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ruba bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultan. Yang mereka melakukan kesyirikan itu yang Allah sendiri tidak menurunkan bukti keterangan atasnya. Maka perhatikan jamaah solat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Setelah Allah Tabaraka wa Ta'ala menjanjikan kemenangan kepada kaum muslimin dengan ibadah, iman dan berpegang teguhnya mereka dengan tauhid, Allah pun menjanjikan ketakutan kepada orang-orang kafir disebabkan karena amalan kesyirikan mereka. Maka dapat disimpulkan bahwa salah satu sebab kemenangan dan kejayaan umat Islam ini adalah tetap konsisten menegakkan tauhid. Karena barang siapa yang terjatuh dalam kesyirikan, maka berlaku bagi mereka janji Allah, sebagaimana Allah telah menjanjikan hal itu kepada orang-orang kafir. yakni Allah susupkan rasa takut ke dalam hati-hati mereka. Dan sebagaimana ketiga bangsa Quraisy adalah ketika itu bangsa yang kecil, kehidupan mereka terletak di bawah lembah-lembah di kota Madinah dan Makkah, atau umumnya di kota Makkah. Tidak ada orang yang mengenal mereka kecuali para pedagang. Tidak ada orang yang membanggakan mereka kecuali Quraisy tersebut. Allah Tabaraka wa Ta'ala benar-benar menghinakan Romawi dan Persia di bawah pedang dan kehidupannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala memuliakan kaum muslimin yang ketika itu kehidupan mereka adalah kehidupan yang bersahaja dan sederhana. Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah hanya terbuat dari pohon-pohon kurma dan pelepah-pelepah kurma. Tetapi Allah memberikan kemenangan demi kemenangan kepada mereka. Kearogansian bangsa Romawi dan Persia tunduk di bawah pemerintahan kaum muslimin, yang waktu itu mereka adalah bangsa yang modern. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menaklukkan bangsa-bangsa tersebut bukan dengan kecanggihan peralatan tempur, tetapi memang Allah Tabaraka wa Ta'ala mewujudkan janjinya kepada orang-orang yang beriman. Allah Tabaraka wa Ta'ala mewujudkan janjinya kepada orang-orang yang beramal saleh. Allah Tabaraka wa Ta'ala merealisasikan janjinya kepada orang-orang yang mewujudkan tauhid. Dan kita lihat ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam mengajak Fir'aun laknatullah alaih untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketika itu Fir'aun mempunyai kekuasaan yang cukup besar. Fir'aun mempunyai kekayaan yang berlimpah. Fir'aun dikelilingi oleh bala tentara yang kuat. Tetapi Musa alaihi salatu wassalam ketika itu datang kepada Fir'aun, dan Musa menjanjikan kepada para pengikutnya
yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 129. Asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzura kaifa ta'malun. Mudah-mudahan Rabb kalian membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu sebagai penguasa, sebagai khalifah di muka bumi. Maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu. Dan subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala pun membinasakan Fir'aun. Allah tabaraka wa ta'ala menghancurkan dan meruntuhkan kekuasaan Fir'aun di bawah dakwanya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, Bashir hadhihi ummata bis-sana'i wa rif'ah wad-din wan-nasr wat-tamkin fil ard faman amila minhum amal al-akhirati lid-dunya lam yakun lahu fil akhirati nasib. Bashir hadhihi al-ummah, berilah kabar gembira kepada umat ini, yaitu umat Islam. Bisana, yaitu dengan kedudukan yang tinggi dan mulia. Bashir hadhihi al-ummah bisana'i war-rifah, berikan kabar gembira kepada umat ini dengan kedudukan yang tinggi dan mulia, kata Rasulullah. Umat Islam, antum, saya dan kaum muslimin seluruhnya, akan berlaku ketetapan Allah kepada kita bahwa sampai pada masanya nanti Allah akan memuliakan kita, Allah akan meninggikan kedudukan kita, disebabkan jikalau sekiranya kita berpegang teguh dengan tauhid dan konsisten di dalam amalan saleh, wad-din wan-nasr, dan kejayaan dalam agama, wat-tamkin fil ard, dan kemenangan serta kekuasaan di muka bumi, kata Rasulullah. Namun ingat kata beliau sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau memberikan kabar gembira kepada umat ini bahwa nanti pada masanya mereka akan dimuliakan dengan kedudukan yang tinggi, nanti pada masanya mereka akan mendapatkan kejayaan, nanti pada masanya mereka akan mendapatkan kemenangan, nanti pada masanya mereka akan mendapatkan kekuasaan. Tetapi ingat, kata beliau, faman amila minhum amal al-akhirah bid-dunya lid-dunya, barang siapa yang beramal dari mereka, dari kaum muslimin itu, amal al-akhirah lid-dunya, dengan amalan akhirat untuk mendapatkan dunia, lam yakun lahu fil akhirati nasib, maka dia tidak akan mendapatkan bagian apa-apa di akhirat. Perhatikan, ketika Allah telah memuliakan kalian, ketika Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan kejayaan itu kepada kalian, ketika Allah tabaraka wa ta'ala telah menyerahkan tampuk kekuasaan itu kepada kalian, maka ingatlah, itu semua adalah perna-perni kehidupan yang jangan sampai engkau terlena dan terseret olehnya, sehingga membuat engkau dengan amalan akhiratmu itu untuk mendapatkan dunia
karena engkau tidak akan pernah mendapatkan sesuatu bagian pun di akhirat kelak, jikalau sekiranya engkau terseret dan tergilas fitnah tersebut. Kemudian yang kedua, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menjanjikan kemenangan itu kepada kaum muslimin apabila mereka mengikuti metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda, wa ma ataakumur rasul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah, dan apa-apa yang dilarang oleh beliau maka tinggalkanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, nusirtu birrobi masiratas sahar. Aku diberi kemenangan, aku diberi pertolongan oleh Allah birrob, dengan dimunculkannya atau ditanamkannya rasa takut pada musuh masiratas syahr, dalam jarak perjalanan 1 bulan lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan kepada kita dalam ayatnya yang mulia, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzil, dan kami telah menurunkan kepada engkau ad-dzikra, yaitu Al-Quran, litubayyina lin-nasi ma nuzzila, yaitu agar engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Yang ketiga, di antara sebab-sebab kemenangan yang Allah akan berikan kepada kaum muslimin, yaitu mereka mengikuti jejak langkahnya para salafuna as-salih, mengikuti jejak langkahnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Karena Allah telah berfirman dalam ayatnya, wa man yushaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang mendurhakai Rasul setelah datang kepadanya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan yang lain selain dari jalan orang-orang yang beriman, yaitu jalan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, nuwallihi ma tawalla, kami akan memberikan atau membiarkan dia merasa lezat di dalam kesesatannya, wa nuslihi jahannam, dan kemudian kami akan memasukkan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, ala inna man qablakum min ahlil kitab افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya orang-orang ahli kitab sebelum kalian itu, mereka terpecah belah menjadi 72 golongan, dan agama Islam yang mulia ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan.
Thintani wa sab'una finnar, 72 golongannya diancam oleh Allah dengan neraka. Wa wahidatun fil jannah, satu golongan saja yang masuk surga. Wahia al jamaah, dan satu golongan itu adalah al jamaah. Al jamaah itu apa? Disebutkan dalam hadis yang lain adalah ma ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Sehingga jikalau satu orang saja ada di sebuah negeri dan mayoritas yang ada di negeri tersebut mereka menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, mereka menyelisihi manhajnya para salaf dan metodenya Rasulullah, dan hanya ada satu orang saja yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah dengan mengikuti manhajnya para salafuna as-salih, mengikuti metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia itulah yang dimaksudkan dengan al-jamaah. Al-jamaah bukan kuantitas, tetapi al-jamaah adalah kualitas amalan yang seseorang beramal dengan kualitas amalan yang sama persis dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kalau demikian, maka ini adalah salah satu sebab kemenangan dan kejayaan akan berpihak kepada kaum muslimin, sebagaimana Allah telah memberikan kemenangan dan kejayaan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Yang keempat, di antara sebab-sebab kemenangan, kejayaan dan kebahagiaan itu adalah berbekal ilmu syar'i. Setiap kaum muslimin wajib membekali dirinya dengan ilmu agama, karena ilmu agama adalah security dalam mengontrol amalan solehnya, dalam menilai atau barometer terhadap amal ibadah yang dilakukan olehnya, dan merupakan salah satu sebab Allah memberikan pertolongan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta yatiyahum amrullah wa hum zahirun. Akan selalu ada sekelompok manusia dari umatku yang menegakkan kebenaran hingga datang keputusan Allah, sedangkan mereka memperoleh kemenangan. Mereka memperoleh kemenangan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka yang senantiasa menegakkan kebenaran, mereka yang senantiasa berada di atas ilmu syar'i. Rasulullah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah akan memberikan dia pemahaman dalam agama. Wa innama ana qasimun wa yutillah wa la yazala amru hadhihi al-ummati mustaqima hatta taquma as-sa'ah aw hatta yatiya amrullah. Sungguhnya, kata Rasulullah, aku adalah Al-Qasim wa yutillah, sementara Allah yang maha memberi. Wa la yazalu amru hadhihi al-ummati mustaqima, dan urusan umat ini akan selalu berada pada jalan yang lurus hatta taqumas sa'ah, sampai datangnya hari kiamat, au hatta yatiya amrullah, sampai datang keputusan Allah. Jika engkau, ya ibadallah, ingin tetap berada dalam pertolongan Allah, jika engkau, ya ibadallah,
ingin tetap berada dalam pertolongan Allah sampai datang hari kiamat, maka hendaklah engkau membekali dirimu dengan ilmu, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa akan menjaga orang-orang yang berilmu demi tegaknya agama ini sampai hari kiamat. Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka, Allah akan memberikan kejayaan kepada mereka, Allah akan memberikan kemenangan kepada mereka. Begitu pula Rasulullah bersabda, innama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha bidawatihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah akan memberikan kemenangan pada umat ini melalui orang-orang yang lemah di kalangan mereka, bidawatihim, yaitu dengan doa mereka, doa orang-orang yang lemah dari kaum muslimin, wa salatihim, dan pelaksanaan salat yang dilakukan oleh mereka, wa ikhlasihim, dan dengan keikhlasan mereka, dengan keikhlasan orang-orang yang lemah dari kaum muslimin, dengan doa orang-orang yang lemah dari kaum muslimin, dengan salat orang-orang yang lemah dari kaum muslimin, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan kemenangan kepada umat ini. Barakallahu fikum. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم دعوتك وأنت السميع، اللهم رجوتك وأنت الكريم، يا ذا الجلال والإكرام. أنت الغفار، أنت الرزاق، فاغفر لنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداءنا وأعداء المسلمين في كل مكان. اللهم دمر أعداءنا وأعداء المسلمين في كل مكان. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. آخر دعوانا قيم الصلاة.